Hai guys, aku Basar Kerta. Apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini aku mau berbagi gimana caranya aktivitas atau tradisi yang biasa dijalankan di hari Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat itu biasanya dilaksanakan seminggu setelah selesai Lebaran Idul Fitri gitu guys. Aku kurang tahu ya kalau di daerah lain apa lebaran ketupat namanya atau enggak. Yang jelas kalau di Lombok itu seminggu selesai Idul Fitri itu ada namanya lebaran ketupat. Nah, lebaran ketupat atau lebaran topat lebih tepatnya istilahnya di Lombok itu ya. Nah, tergantung di setiap pribadi orang itu mau menjalankannya atau gimana. Nah, kebetulan di keluargaku untuk lebaran topat kali ini rencananya kita mau rayain gitu guys. Nah, pertama-tama ini aku awali dulu, aku dan kakakku itu lagi di kebun, akunya dan kakak ini ngambil kelapa dulu, dan ini juga kakakku lagi ngambil daun yang muda untuk kelapanya untuk karena mau dijadiin untuk jadi ketupatnya gitu guys. Nah, ini aku mau balik dari kebun untuk aku pulang gitu guys ya, membawa kelapanya. Dan sesampainya di rumah ini aku sedang mengupas kelapanya karena kelapa ini bermanfaat banget gitu ya, karena mau nggak mau yang namanya kita buat ketupat kan kita harus buat lontongnya sama opornya gitu guys ya, makanya ini dijadiin sebagai santan atau opornya gitu guys. Lanjut lagi, ini kita keluarga itu kompak banget gitu ya. Ada yang ngerjain ini itu, pokoknya bagi-bagi tugas gitu. Nah, sekarang ini lagi kita buat ketopatnya. Tadinya aku udah selesai ngupas kelapanya dan aku ikut nimbrung gitu sama keluarga yang lainnya bikin ketupatnya. Pokoknya yang namanya bikin ketupat itu enaknya itu, serunya itu kita sama-sama gitu guys ya. Karena kurang seru gitu kalau kita sendirian, karena mestinya kita bagi-bagi tugas gitu. Ada yang bagian eh, apa namanya, misahin tulang kelapa daunnya itu, ada juga yang bagian bikin kerangkanya, dan ada juga bagian ngingsetnya atau merapikannya. Nantinya juga ada yang bagian ngisi. Pokoknya seru banget kalau misalkan yang namanya bikin ketupat itu ngumpul sama keluarga. By the way, ternyata masih ada dan tidak semua orang bisa bikin ketupat ternyata ya. Ada juga yang susah banget bikin ketupatnya, belajar dari dulu sampai sekarang-karang. Ada yang nggak bisa, dan syukurnya aku pribadi alhamdulillah bisa ya. Dan ketupat itu juga banyak banget jenisnya. Ada yang ketupat biasa, ada yang ketupat bawang. Nah, kalau di Lombok juga ada namanya ketupat lepas. Pokoknya banyak banget nama ketupatnya, dan tekniknya pun berbeda-beda gitu guys. Nah, biasanya kalau kita di sini itu ada dua jenis yang sering bisa kita buat, itu ketupat biasa yang bentuknya pada umumnya gitu, dan ada juga namanya ketupat bawang yang memang persis seperti bawang bentuknya. Ada yang bikin kerakanya, ada yang bagian ngingset, dan kalau emang udah bener-bener ngingset atau rapih gitu ya, rapat, dan lanjut lagi ada yang bagian ngisi berasnya gitu guys. Pokoknya salah satu momen yang paling seru dan yang paling ngangenin itu adalah momen Lebaran Ketupat, dan tentunya cara merayakan Lebaran Ketupat juga agak berbeda-beda gitu ya, yang walaupun di satu daerah yang penting ada ketupatnya, kita merayakannya juga dengan cara zikiran, atau mungkin dengan cara tasyakuran, atau mungkin dengan cara ada banyak banget menu-menu makanan yang lainnya, terus kumpul keluarga, atau mungkin dengan menjalankan atau rekreasi ke wisata-wisata gitu. Pokoknya momen lebaran ketupat ini merupakan salah satu momen berkumpul juga, silaturahmi sama keluarga kecil gitu guys. Nah, kalau di daerah kalian seperti apa prosesi atau tradisi lebaran ketupatnya, atau apakah memang ada istilah lebaran ketupat di daerah kalian atau gimana? Dan kalau misalkan ada, komen di bawah ya, kita berbagi tradisi, berbagi pengetahuan, berbagi informasi gitu. Siapa tahu kalau misalkan ada di daerah kalian cara merayakan lebaran ketupat itu berbeda dengan kami yang ada di Lombok, khususnya di kampungku gitu guys ya. Enaknya memang lebaran ketupat itu nggak seru gitu ya kalau misalkan kita sendirian-sendirian. Pokoknya kita sama-samaan aja sama keluarga, momen-momen asyik kita mempersiapkan semuanya. Nah, kebetulan kali ini
aku yang sebagai tuan rumahnya bisa dibilang seperti itu ya, untuk mempersiapkan semuanya dan kita ngumpulnya sama kakak-kakak dan saudara yang lainnya. Nah, untuk mempersiapkannya ini ada di rumah kakak gitu ya, nanti untuk acara zikirannya itu di rumah, karena memang untuk di rumah itu lokasi kita mempersiapkan semuanya itu agak lumayan sempit gitu, apalagi yang namanya kita butuh jangki atau memasak ketupat itu kan butuh tempat yang memang agak luasan gitu dan butuh api gitu yang pakai tradisional gitu, karena memang agak lumayan sempit dan kebetulan di rumah kakak itu agak luas dan memang benar-benar bisa maksimal kita kerjakan. Ya udah kita kerjakan di rumah kakak dulu, nantinya kalau udah selesai itu kita pindah lagi ke rumahku gitu guys ya, karena memang nanti malam itu acaranya itu di rumahku gitu guys. Sebagian pekerjaan di rumah kakak udah selesai ya, dan biarin saja dah kakak-kakak yang lain untuk mengerjakan dan menyelesaikan semuanya. Sementara ini aku dan istri itu balik ke rumah untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, salah satunya itu saat ini aku dan istri itu lagi bikin parcel buah sama jajanan gitu. Karena memang tidak hanya cukup dulang atau bedulang itu yang nantinya rencananya kita akan sajikan ke para tamu undangan atau jamaah yang hadir untuk zikiran itu, tetapi juga mau kita sajikan parcel buahnya juga. Nah, sekarang sudah di waktu selesai maghrib gitu ya. Ini para kakak-kakakku sedang mempersiapkan yang kalau di Lombok itu istilahnya rapi ya. Jadi yang namanya rapi itu mempersiapkan menu-menu terus nanti dimasukkan ke dalam nampan yang kemudian nantinya itu disebut sebagai dulang. Nah, kalau memang udah bedulang seperti ini, nanti kalau misalkan ada para tamu jamaah yang udah hadir terus selalu zikir dan doa, ya udah deh tinggal disuguhkan aja menu atau dulang yang ini nih guys ya. Dan sekarang saatnya kita lagi zikir dan doa dulu guys. Alhamdulillah selesai juga zikir dan doanya, lanjut lagi sekarang kita lagi menikmati ala kadarnya. Dan setelah kita zikir dan doa itu ada namanya tradisi bedulang. Pokoknya kalau di Lombok itu yang namanya tradisi bedulang itu khas banget ya. Jadi kita menikmati menu-menu yang seperti ini nih guys ya, yang memang sudah disajikan dalam bentuk dulang gitu guys ya. Nah, kalau di tempat-tempat lain sudah tradisi bedulang ini udah agak lumayan berkurang atau mungkin bahkan mau dihilangin gitu ya, dengan cara kadang selesai zikir dan doa itu para jamaah itu langsung berdiri gitu untuk menikmati santapan itu dengan cara prasmanan gitu guys. Nah, kalau di Lombok itu masih ada ya yang namanya tradisi bedulang itu. Oke guys, ini para jamaah sudah mau pulang dan sekarang kita beres-beres karena memang udah selesai. Segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan ada tambahan informasi buat kalian. Dan terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta tekan loncengnya ya, biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. See you next video.